Udah kelihatan ya? Ada. Ya. Oke. Nah, hari Paling ini juga ya, tegang juga nih. iya. Iya nih, aduh, Langsung rugi banget kalau keluar Jadi ditunda. pengalaman. Mau Oke. take up aja nih. Udah bisa. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini dilatih sabar Kesabaran. karena tadi kita udah belajar sabar kan. Iya, sabar. Yasbirun. Berarti kalau kita bersabar Ini berarti prakteknya. nasir. Nah, Iya kan? Kita itu sama dengan kami ya. enggak dong. Kita ya. Yang lain Pak, kalau kami tuh Kami yang hanya diajak ngomong nggak ikut. ikut ya. Kalau kita semua ikut. Iya, semua ikut. Oh iya benar ya. Jadi kita bersabar nih semua. Ya, tapi sama aja sih kita bersabar. Oh, tapi di Arab sama ya? Kita bersabar. Kalau bahasa Inggris kan hour ya? Oh, we. We kami kan? Ya, kalau kita sama. kalau kalian kami sama sama kita. Indonesia aja nih. Oh iya. Indonesia aja. Ya Indonesia kita Kami bersabar. beda. Kami Iya. bersabar. Kalau Kami kami barina dong. Sama aja sih kalau dalam bahasa Arab sama. Iya. Biru. Oke, baik. Intinya kita kembali lagi. Jadi pas-pas tadi ya. Tadi kita sudah ulang. Ya, kita sudah mereview kembali pelajaran yang 3 minggu yang kemarin. Ya. Dan hari ini ya kita akan belajar masih fiil mudhari. Masih apa? Mudhari. Masih fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Kata kerja sekarang. Ya, masih ingat kan polanya kata kerja sekarang tadi yang tadi? Ya, dia berarti kalau ya di depannya berarti dia. Kalau mereka ya dengan apa? Ya dan na. Ya dengan waw nun di belakang. Waw nun. Nah, kalau kamu pelakunya berarti ta di depan. Ya. Kalau kalian ta Waw nun. Wow, nun. Kalau aku A. kalau kami Nah, nah. Artinya hari ini kita belajar yang 4 huruf sama saja seperti itu. Ya. Abdullah siapa? ini tadi udah mulai lama ya Ustadz ya? Ya. Belum. Gimana? Udah mulai lama tadi. Oh enggak, belum. Baru mulai. Ya. Baru mulai, Bu. Iya. Baik. Nah, karena waktu di fi'il madhi kita juga belajar begitu kan, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf kan? Iya. Iya enggak? Masih ingat Iya. nggak? Nah, dan di fi'il mudhari kita baru belajar yang 3 huruf. 3 huruf. Polanya sudah kita pelajari itu rata-rata sudah setoran, ya kan? Nah, di malam ini kita belajar fi'il mudhari tapi dia 4 huruf. Masih kata yang sama dengan yang dulu. Iya. Yang 4 huruf itu. Kata iman, infak, oke, jihad, tasbih. Oke, saya nggak usah lihat buku dulu dan saya nggak usah munculkan dulu materinya. Dari keterangan saya aja sebenarnya sudah bisa dipahami. Ya. Berarti iman itu kata kerjanya adalah Mana? itu fi'il madinya, Bu. Sekarang fi'il mudhari pasti ya depannya. Ya manu. Asalnya ya manu, Bu. Itu kalau dia 3 huruf dia bunyinya ya manu. Karena iman ini 4 huruf, dia bunyinya dhamma. Itu bedanya. Ya, bulu. Beriman. Yuk Yu'minu. Paham, Bu? Insyaallah. Pasti ya depannya ya. Semua untuk dia itu pasti untuk pelaku dia pasti ya dulu karena selalu dia dari atas ya. Oh, yang 4 Cuma huruf. karena ini 4 kata ini iman, infak, jihad, tasbih adalah asal katanya 4 huruf ya. Ya. Bedanya dengan yang 3 huruf itu kalau yang 3 huruf bunyinya vokal A, kalau yang 4 huruf ini bunyinya vokal Dhamma. vokal U, dhamma. Maka tadi Ibu bilang iman itu ya manu, ya minu. Oke, nggak apa-apa karena belum pelajari. Maka saya katakan kalau 4 huruf dia yu'minu. Yu'minu. Ya. Pasti udah bisa lanjutin. Yu'minu artinya apa yu'minu? Dia Dia beriman. Oke, kalau mereka beriman pasti bisa dong karena sama aja polanya dengan yang 3 huruf. Iya nggak? Oke, dia beriman yu'minu. Yu'minuna. Kalau mereka
Yuminuna. Minuna. Kamu beriman, tinggal Aminu. enggak pakai dhamma, dhamma. Ini yang 4 huruf loh. Bunyi u dia. Tu'minuna. Tu'minu. Oke, tu'minu. Kalau kalian, Tu'minuna. Yuminuna. aku beriman, Akminu. u'minu. Nah, vokal u ya. Ingat, ini 4 huruf vokal u dia bunyinya. U'minu, oke? Kalau kami beriman, Nu'minu. nu'minu. Oke, selesai. Begitu juga dengan infak. Coba, siapa apa kata kerjanya infak? Infak kok. Fi'il mudhari'nya. Pasti ya depannya, pasti ya. Cuma dia vokal u. Yunfiqu. Yunfiqu. Oke, kalau mereka berarti Yunfikuna. yunfiquna. Kamu berinfak. Tufikuna. Kalau tambah ta aja, nggak ada waw nun di belakang. Yunfiqu. Oke, kalau kalian berinfak, tunfikuna. Kalau aku berinfak, unfiqu. Kalau kami berinfak, nunfiqu. Itu ya. Oke, itu wazan satu, wazan yang yuf'ilu ya. Sekarang wazan yang kedua jihad ya. Wazan yang kedua jihad. Nah, wazannya itu berarti dia yufa'ilu. Coba semua bilang yufa'ilu. Berarti kalau jihad tinggal ikuti wazan tadi. Berarti bunyinya yujahidu. Jihad kan? Oke. Pasti bisa lanjutannya. Coba, dia berjihad. Yujahidu. Mereka berjihad. Tinggal tambah waw nun aja. Yujahiduna. Oke, kamu berjihad. Tujahidu. Kalian berjihad. Tinggal tambah waw nun aja. Tujahiduna. Aku berjihad. Tujahidu. Kami berjihad. Nuja. Nggak berubah, Bu. Katanya nggak berubah itu. Selalu ja depannya. Ja. Tapi pusing juga, Ustaz. Karena saya belum tampilkan, sebentar nggak pusing. Ini masih nebak. Ini kan masih nebak, masih ya kan? Oke, sekarang tasbih. Tasbih itu berarti dia mengikuti wazan yusabbihu. Wazannya apa? Yufa'ilu. Coba bilang yufa'ilu. Ayo tasbih diikuti wazan ini. Kalau tasbih berarti yusabbihu. Ulang lagi wazannya. Yufa'ilu. Berarti tasbih yusabbihu. Dia bertasbih. Oke, mereka bertasbih. Tinggal tambah waw nun di belakang. Berarti oke, kamu bertasbih. Hanya tak di depan. Tusabbihu. Bukan tuhabbisu. Oke, kalian bertasbih. Tak waw nun. Tusabbihuna. Aku bertasbih. Usabbihu. Kami bertasbih. Boleh diintip di sini ya. Di sini ada semua. Di sini ada. Ya, jadi ini Bu yang kita mau bahas malam ini sebenarnya masih fi'il mudhari', hanya saja karena dia 4 huruf makanya kita harus jelaskan. Sebenarnya kalau dari sisi pelaku sama dengan yang 3 ya. Tapi dari sisi asal katanya karena dia 4 huruf dan bunyinya juga agak beda ya. Kalau tadi bunyi vokal A, kalau di 3 huruf vokal A semua kan, depannya kan? Ya. Kalau ini lihat UU semua. Ya kan? Nah, wazannya juga ada 3, Bu. Yang pertama apa? Yuf'ilu. Coba lihat wazan tuh. Wazan itu yang 3 di atas. Yang pertama apa? Yuf'ilu. Wazan yang kedua apa? Yufa'ilu. Wazan yang ketiga
Yufa'ilu. Dan Bapak Ibu ini harus bisa tahu menggandeng antara madinya dengan mudhari'nya, harus tahu. Supaya enggak, karena menyebutkan kata kerja itu harus dua-duanya. Ya, fi'il madi mudhari'. Misalnya gini. Misalnya kata infak ya. Dia telah berinfak berarti anfaqo, ya kan? Dia berinfak berarti yunfiqu, gitu. Yunfiqu. Madi mudhari'nya itu. Coba. Dia telah fi'il madi nih, jihad. Dia telah berjihad apa? Ya, Jahada. Dia berjihad, enggak pakai telah. Dia berjihad berarti di sini. Yufa'ilu yujahidu. Oke, ya, begitu juga dengan tasbih, sabbaha yusabbihu. Ya, jadi gini Bu, misalnya kata iman, saya sebutin dua-dua ya, madi mudhari'nya ya. Iman berarti amana yu'minu. Itu madi mudhari' itu. Oke, misalnya kata infak, madi mudhari'nya berarti anfaqa yunfiqu. Nah, ya. Misalnya kata jihad, madi mudhari'nya. Madinya jahada, mudhari'nya yujahidu. Jahada yujahidu. Nah, oke, misalnya bertasbih. Berarti fi'il madinya sabbaha, mudhari'nya yusabbihu. Ya, jadi gitu. Jadi beriman, amana yu'minu, berinfak, anfaqa yunfiqu, berjihad, jahada yujahidu, bertasbih, sabbaha yusabbihu. Oke. Ini sebenarnya Ibu dapatkan ilmu ini itu kalau orang belajar formal ini dipelajari nanti tahun keempat, nanti tahun kedua. Kita kan nggak formal. Kalau di kampus ya, Kita tahun kedua ini sudah masuk nahu sorof namanya. Tapi di sini Masya Allah Bapak Ibu pertemuan ke-8 sudah belajar. Dan lebih mudah disajikan. Ya, terus Insya Allah. Tapi gini Bu, jadi gini sebenarnya sama aja dia dengan, kalau dari satu sisi ya, dari sisi pelaku sama aja dengan yang fi'il mudhari' yang 3 huruf sama. Iya, benar nggak? Iya. Sama aja, lihat tuh. Cuma bedanya bagaimana? Bedanya karena 4 huruf ya, kita harus jelasin kenapa bentuknya kayak gini, karena memang dia asalnya 4 huruf. Ya, kenapa tadinya fathah di sini jadi dhamma. Gitu ya. Makanya madi dengan mudhari' nggak bisa dipisahin. Karena Ibu bisa lanjutin ke bawah itu kalau tahu dulu atasnya. Iya nggak? Misalnya nih jihad. Jihad itu kata jihad kan masih kata dasar ya? Iya. Masih kata dasar, belum ada pelakunya kalau cuma jihad. Jihad adalah, itu namanya masih kata dasar, nggak ada pelaku. Kalau saya bilang jihad itu adalah, itu berarti kata jihad belum ada pelaku di situ. Ya. Tapi kalau sudah mulai dia telah berjihad, dia sedang berjihad, nah itu sudah masuk di kata kerja. Kata kerja minimal pelaku dianya harus dipegang dulu. Misalnya kata jihad, dia telah berjihad, berarti apa? Enggak, dia telah berarti fi'il madinya jihad. Jahada. Kalau sudah dapat atasnya pasti bisa ke bawah, Bu. Coba lanjutin ke bawah. Jahada berarti ke bawahnya apa? Jahadu. Terus ke bawah lagi. Jahadata. Terus itu baru fi'il madinya, Mudhari'nya apa di atasnya tadi fi'il mudhari'? Dia yujahidu. Oke, kalau sudah ketemu atasnya pasti bisa ke bawah, coba. Yujahiduna. Jangan ngintip. Oke ya. Nah, kata baik, jelas Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan kalau ada yang Aku mau tanya Ustadz. Oke. Itu dari tadi sebenarnya baik fi'il madi maupun mudhari antara 3 huruf sama 4 huruf itu kalau aku lihat wazannya kok sama ya, hurufnya 4. Enggak, mana 4? Contoh nih Ustadz, yang fi'il mudhari deh ya, 3 huruf kan yaf'ulu. Yaf'ulu tuh bukannya 4 huruf ya, Ustadz? Oh, patokan dia 3 huruf. Ibu dilihat di fi'il madi. Oh, oke. Patokan 3 huruf atau 4 huruf dilihat di fi'il madinya.
Oke, bukan di fiil mudhari'nya. Oke. Udah. Paham ya? Apa? Nah. Paham? Ya. Oke. Yang lain paham nggak? Patokan Ustadz, ini 3 huruf atau 4 huruf? Lihat fiil madinya berapa huruf? Di paling atasnya ya, paling atas. Paham? Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Nah, ini kayak ini kan? Ini Ibu lihat ini. Misalnya ini. Ya'budu. Ini fiil apa, Bu? Ya'budu. Fiil apa? Sekarang. Ya fiil mudhari kan? Nggak bisa Ibu bilang ini 4 huruf, jangan. Ini karena ini mudhari, harus lihat madinya. Madinya Ya'budu apa? Abada berapa huruf? Abada 3. Kan? Di sini juga Bu, kalau dilihat mudhari'nya jadi 5 loh. Coba Ibu lihat. Iya. Enggak juga sih. Yunfir. Ada yang 5, ada yang 6 malah. Iya, ini kayak yujahidu jadi 5 ini. Coba yujahidu, Ibu hitung. Yujahidu berapa huruf? Ya. Ja, alif. Itu Alif, ada berapa huruf? 5. Itu berarti patokannya bukan di fi'il madinya. Lihat mudhari'nya apa? Jihad. Jahada berapa huruf, Cok? Ja 1, ada alif 2. Ja, kan? Ya. Ha sudah 3, da 4. Nah, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kata-kata yang lain masih banyak ya. Kata-kata yang lain kayak ini di bawah ini, kata yang sepola: berislam, yuslimu, syirik, yusyriku. Ini kata-kata yang dipilih yang memang dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Berhijrah, yuhajiru, bukan ini tadi. Oh iya benar ini. Kemudian mengharamkan, yuharimu. Ya. Pokoknya ciri-ciri fi'il mudhari pasti ya depannya pertamanya untuk dia itu. Mudhari itu. Ya pasti ya. Terserah nanti mau jadi ya atau yu, tergantung dia. Tinggal apa dia 3 huruf atau 4 huruf. 4 huruf lagi dia terkelompok, bisa jadi wazan yuf'ilu, atau dia wazan yufa'ilu, atau wazan yufa'ilu. Itu dari sononya sudah dibagi. Ya. Tapi begini Bu, yang paling penting dalam terjemahan Quran itu kan Ibu nggak disuruh pisahin mana yang 3 huruf, mana yang 4 huruf, enggak kan? Iya. Nggak ada kan? Dalam terjemahan Quran itu pasti siapa pelakunya. Misalnya ada yujahidu, Ibu nggak tulis lagi ini asalnya 4 huruf, nggak ada. Itu kita bukan belajar ke situ. Intinya Ibu tahu pelakunya siapa. Mau dia 3, mau 4 huruf, ya kan? Ya, kalau kita mau simpel ya, intinya dia berjihad ini artinya. Bahkan Ibu kalau nggak tahu dia 3 atau 4 huruf dalam kebutuhan untuk terjemah saja, ya itu nggak masalah. Ya kan? Yang penting kan Ibu tahu, oh ini misalnya dia syirik, tusyriku, ya kan? Dia syirik berarti tusyriku kan? Tusyriku, dia sedang syirik atau dia syirik. Nah, Ibu terjemahkan aja dia syirik, nggak perlu Ibu tahu 4 huruf atau 3 huruf. Ya cuma jangan sampai nanti ada pertanyaan. Kok ini bunyinya A, ini bunyinya U. Makanya kita bedakan antara 3 dengan 4 ya. Baik, saya rasa jelas ya untuk kata ini. Baik, kalau begitu saya mau tanya dulu. Tebak artinya nih. Yujahidu artinya. Dia berjihad. Dia berjihad. Oke, yusabbihuna. Mereka bersabar. Mereka bertasbih. Enggak ada pilihan sabar di sini ya. Kemudian tunfiku. Dengarkan baik-baik. Kamu berinfak. Oke, saya tanya dulu yang dari jauh dulu. Ibu Diah Sari. Ya, Ibu Diah. Ya. Ibu Diah jawab ya. Konsentrasi. Ukminu. Aku beriman. Oke, aku beriman. Nusabbihu. Kami bertasbih. Kami bertasbih, bagus. Tujahiduna. Kamu berjihad. Kamu atau kalian? Kalian berjihad. Kalian berjihad. Ya, oke. Baik.
Saya tambah kata-kata ini. Ini kan baru 4 kata ya. Boleh nanti saya tambah dengan kata berislam, ya kan, syirik, berhijrah, haramkan ya. Baik, masih Ibu Diah satu pertanyaan. Tuhajiruna. Pakai kata yang sepola saya. Tuhajiruna. Berarti kalian berhijrah. Kalian berhijrah. Gampang kan? Ya. Gampang. Nebak-nebak aja, pakai feeling Sekarang aja. gampang. Minggu lagi lupa. Itu dia. Makanya dilihat-lihat dulu, Bu. Kalau diulang-ulang. Dilihat dulu. Iya, betul. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi 4 huruf ini wazannya ini Bu ya. Jadi saya ulangi. Fi'il mudhari yang wazannya 4 huruf, Fi'il mudhari ada juga yang asalnya 4 huruf, sebagaimana fi'il madi ada yang 4 huruf. Ya. Oke, persamaannya dengan yang 3 huruf apa? Pelakunya sama saja bentuknya sama kan? Sama aja. Cuma bedanya sedikit. Kalau di sana vokal A, di sini vokal U. Paham ya? Nah, kemudian bedanya apa lagi? Ya bedanya lagi kalau di 4 huruf dia ada pembagian. Ada kata-kata yang ikut wazan yuf'ilu. Ya ini lihat kursor yang saya gerakin, ya kan? Ada kata-kata yang ngikut wazan yufa'ilu, dan ada kata-kata yang ikut wazan yufa'ilu. Oke. Nah, sekarang siapapun bisa jawab. Ya. Sekarang Arabnya nih. Bahasa Arabnya ditebak, Bu. Bisa nggak? Kami berjihad. Kalau bisa sekarang? Nujahiduna. Ayo, jangan lihat buku, coba. Andalkan dulu ini, berpikir. Nujahidu. Ya, pasti nu depannya itu dulu. Nujahidu. Ya kan? Di kantor Bayi Batu ada Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi kalau dalam kalau ini di kampus ini tahun kedua baru dipelajarin. Ya. Agak lama kan? Itu pun mereka pelajari sampai 14 pelaku. Tapi kan kita belajar fokus ke terjemah Quran. Quran itu selalu hanya pakai 6 pelaku ini aja. Kalau bukan dia, mereka, kamu, kalian, aku, kami. Ya. Dan kita sudah pelajari itu di sini. Ya. Masih banyak Bu kata-kata yang lain. Nah, tapi kalau dalam terjemah Ibu sebenarnya nggak terlalu dituntut. Ini 3 huruf atau 4 huruf. Nggak perlu, yang penting tahu ciri-ciri pelakunya. Jadi dia materi hari ini Bu sebenarnya dia hanya tambahan sedikit aja untuk membedakan dengan yang 3 huruf. Dan bedanya hanya sedikit. Ya. Mungkin ada yang mau nanya nih, mungkin malu-malu. Ada yang mau bertanya? Ibu Nurjannah. Ibu Nurjannah? Ibu Nurjannah? Iya. Oke, coba Ibu jawab artinya ya. Saya tanya artinya ya. Nunfiku. Kami berinfak. Kami berinfak. Ya. Kalau tuhajiruna. Kalian Oke, bagus kalian. Udah ketemu itu. Tinggal pelan-pelan aja. Tuhajiruna. Nggak ada di sini Bu pilihannya. Saya pilih di kata yang sepola. Iya. Sambil mikir, Ustaz. Hah? Sambil mikir. Oke, nggak apa-apa. Ini kata yang sepola. Tuhajiruna. Iya. Kalian berhijrah. Nah, kalian Kalian berhijrah. Sebenarnya boleh juga Bu, begini cara menghafalnya Bu. Bu, halo? Ya. Semuanya, Assalamualaikum.
Mereka salah. Masih ikut ini kan? Masih ikut semua? Hadir. Oke, hadir. Alhamdulillah. Oke. Hadir. Gini Bu, boleh juga begini Bu. Kalau dia itu bahasa Arabnya apa dia? Yang di kertas sajab dia. Ya. Misalnya kita pakai kata Huwa infak dia. nih. Misalnya kita pakai kata infak Huwa ya. dia. Huwa dia kan? Ya. Ibu boleh sebutin begini. Huwa yunfiku. Maksudnya itu Oh. coba yunfiku artinya apa? Infak. Yunfiku yu depannya. Iya, yu. Dia berinfak. Boleh untuk supaya menghafalnya mudah, siapa pelakunya? Ibu tambahin huwa di depannya. Huwa yunfiku gitu loh. Huwa yunfiku. Dianya. Oke. Yunfiku. Oke, kalau mereka bahasa di kertas aja apa? Mereka. Hum. Tinggal tempelin aja di perubahan sini. Mereka apa? Hum. Yunfikuna. Hum Iya, yunfikuna. mereka. Pusing Hum Ustaz. yunfikuna. Oke, kalau kalian apa kalian? Kalian. Kamu. Antum. Kamu anta. Anta berarti Anta. anta. Kata kerjanya anta berarti kalau kata infak Kamu. Tunfiku. tunfiku berarti kalau ditambahin Anta kata ganti orangnya anta tunfiku. Anta tunfiku. Oke, kalau kalian Kalian. antum berarti antum apa? Tunfiku. Tunfikuna. Antum tunfikuna. Oke, kalau saya bahasa Arabnya apa saya? Ana. Ana, berarti ana apa? Kalau saya. Ana unfiku. Iya enggak? Ana unfiku. Kalau kami di kertas sajab kami Nah. nahnu. Oke, nahnu kan? Oke, sekarang langsung ke kata kerja berinfak kami untuk kami. Nahnu nunfiku. Ayo, siapa yang mau ulang dari atas? Huwa yunfiku, hum yunfikuna. Itu belum berani. Anta tunfiku, antum. Sebenarnya enggak. Kita sudah hafal kertas ajaib itu. Ya kan? Huwa yunfiku, hum yunfikuna, anta tunfiku, antum tunfikuna, ana unfiku, nahnu nunfiku. Nah, itu kalau mau mau dipertegas lagi sebenarnya. Jadi gitu, bahasa Arab itu begitu, Bu. Ibu mau sebutin lagi kata ganti orangnya yang tadi itu yang ya huwa boleh, atau langsung ke kata kerja aja bisa. Ditampilkan, dia hanya mempertegas saja bahwa dia gitu loh, bahwa mereka gitu loh. Tapi dalam terjemahan nggak perlu dua kali. Huwa dia, yunfiku dia berinfak, dia berinfak. Dalam terjemahan nggak begitu. Kamu apa bahasa Arabnya kamu? Kamu. Anta. Oke, kalau kamu berinfak, Anta infak. jangan bilang anta infak. Pakai kata kerjanya, kamu berinfak. Tunfiku. Tunfiku tadi diajarin. Anta tunfiku. Jadi gini, Bu. Ibu mau sebutin lagi kata ganti orangnya, itu namanya kata ganti orang. Mau ibu sebutin lagi kata ganti orang boleh tanpa merubah makna yang ada, atau kalaupun tidak juga di sini juga sudah terwakili. Dan dalam terjemahan satu kali aja dalam nerjemahin, ya. Karena itu hanya sebagai penegas saja, penguat bahwa dia memang ini bentuknya kalian, ini kamu, ya. Oke, sama dengan berjihad. Dia berjihad. Ayo, dengan kata ganti orangnya. Dengan kata ganti orangnya. Dia huwa yujahidu. Oke, mereka berjihad. Hum yujahidun. Ibu Elvi, hum yujahiduna. Kamu berjihad. Anta tujahidu. Ada di sini, Bu. Saya sudah tampilkan kok ininya. Tinggal Ibu tempelin aja ininya, kata ganti orangnya. Anta tujahidu. Oke, kalian berjihad. Antum tujahiduna. Oke, aku berjihad.
Ana. Ada ujahidu. Jahidu. Oke, kami berjihad. Nahnu Nujahidu. Jadi sama aja. Jadi nggak berpengaruh itu, Bu. Itu hanya sebagai penegas aja. Sama. Ini bisa ke kata mana saja, Bu ya. Mau pakai kata yang 3 huruf juga sama aja. Dia bersyukur. Coba pakai kata ganti orangnya juga. Dia bersyukur. Yashkuru. Oke, kalau mereka bersyukur, pakai kata ganti orang juga. Pokoknya sama aja. Begitu juga dengan fi'il madi yang fi'il madi. Huwa abada. Berarti dia telah beribadah. Jadi huwa hum itu selalu ngikut. Huwa hum anta antum ana nahnu. Paham ya? Ya. Walaupun tidak tertulis ya artinya Ustaz. Walaupun tidak tertulis, tetap juga sudah terwakili. Karena dia memang polanya sudah menunjukkan dia. Menunjukkan tergantung siapa pelakunya kan gitu. Betul, Bu. Makanya gini, Bu. Dalam bahasa Arab itu begini. Ibu mau sebutin kata ganti orangnya, bisa langsung tomananya tanpa tidak disebutin juga pun sudah ketahuan dari pola yang karena sudah ketahuan siapa pelakunya. Baik, saya rasa itu sudah panjang lebar ya, dan tinggal diulang-ulang lagi ya. Tinggal diulang-ulang. Baik ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Dan memang harus dihafalin ya Ustadz ya. Ya, dia. Memang harus dihafalin. Makanya ini nanti Bu dihafal lagi nih Bu. Oke, cara menghafalnya bagaimana tugasnya? Cara menghafalnya adalah Siap. Siap. Ya. Jadi nanti setorannya begitu, Bu. Jadi tugasnya ada lagi. Apa itu tugasnya? Pilih satu kata di sini. Misalnya Ibu Diah, misalnya Bu, coba saya kasih contoh. Ibu Diah pilih kata apa, Bu? Aduh, apa ya? Misalnya. Yuk minum. Oke, yuk minum ya. Berarti ini wazannya apa, Bu? Wazannya. Wazannya yuf'ilu. Yuf'ilu dulu dirubah. Misalnya nih ya. Yuf'ilu, yuf'iluna, tuf'iluna, uf'ilu, nuf'ilu. Itu sebagai wazan. Saya pilih dari beberapa kata ini Ustaz, saya pilih kata iman aja. Sesuai dengan wazan yang tadi kan. Berarti yu'minu, yu'minuna. Nggak usah diterjemahin yang tadi ya. Kalau yang ini diterjemahin yang contoh katanya. Tu'minu, tu'minuna, u'minu, nu'minu. Yu'minu dia beriman. Yu'minuna mereka beriman. Oke, dan seterusnya ya. Baik, itu tugasnya ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Dan untuk kita ada terjemahan, tapi kita tunda untuk pertemuan pekan depan. Terjemahan yang tugasnya ya. Nanti kita gabung dengan tugas yang baru. Nanti kita akan share. Tugasnya Ibu terjemahkan lagi setengah halaman lagi setelahnya. Ayat berapa itu? 25 sampai 26. Ya. 2 ayat aja. Ya. 25 sampai 26. 2 ayatnya tapi panjang. Panjang ya. 25 sampai 26 diterjemahin. Kemudian setor satu kata ini. Baik Bapak Ibu, di akhir ini mohon ada yang akan disampaikan Ibu Dewi, kalau bisa kita bertahan dulu mungkin sekitar 5 menit ya. Saya serahkan kepada Ibu Dewi untuk memandu acara berikutnya mungkin secara singkat. Silakan Ibu Dewi. Baik Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sejauh ini kita sudah menjalani kira-kira 8 pertemuan dan alhamdulillah kemampuan kita untuk memahami Al-Qur'an semakin saya rasa semakin baik. Walaupun mungkin belum lancar ya, masih gagagu lihat kamus juga, saya sendiri juga memakan waktu yang lama untuk kita belajar, tapi mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam belajar.
Nah, di samping itu setelah kita mempelajari Al-Quran dan kemudian memahami isinya, kita tentunya harus juga mengamalkan isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kesempatan diberikan Allah kepada